Shalom, selamat pagi kepada semua para pendengar setia program Renungan Harian dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Saya akan coba melihat dari bagian firman Tuhan di Mazmur pasal 77 mengacu kepada ayat 2 dan ketiga. Saya menyikapi bahwa inilah sikap-sikap yang perlu kita ambil bagaimana kita bisa berhadapan dengan situasi, kondisi yang sulit bagi setiap kita. Kita semua tidak bisa memprediksi apa yang akan kita alami. Ya, kita hanya bisa yakin dan percaya bahwa di balik semua realita, semua fakta yang kita alami ada campur tangan Tuhan, itu pasti. Ada kuasa Tuhan yang siap menolong kita, itu pasti. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah sesuatu atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, ya, melanda setiap kita. Saya akan coba baca dari Mazmur pasal 77. Ini bagian dari suratan pemazmur ayat 2 dan ketiga. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Sampai di sana. Saudara saya kasihi, masa yang sukar tentunya tidak bisa kita menebak kapan akan terjadi, di mana akan terjadi, dan bagaimana situasinya. Semua kita tidak bisa menebak, bahkan tidak bisa memprediksi. Dan itulah yang sudah tertulis di dalam pengkhotbah. Tentunya kita melihat dalam pengkhotbah pasal 11 ayat yang kedua, dikatakan begini, karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Jelas bahwa ini menyatakan bahwa kita semua tidak maha tahu. Yang maha tahu adalah Tuhan saja. Bagian kita adalah percaya dan beriman. Jadi masa-masa yang sukar tadi selalu ada di jalan hidup setiap kita, ya. Siapapun Anda yang percaya kepada Yesus, kita dapat saja mengalami di masa-masa yang sulit seperti itu. Mungkin keadaan ekonomi, mungkin juga keadaan usaha kita, atau juga mungkin keadaan rumah tangga kita, bahkan juga keadaan pelayanan Anda dan saya. Bisa saja itu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan saudara. Yang perlu kita mengerti adalah dalam hal ini persoalannya bagaimana sikap kita, ya, bagaimana respon kita. Nah, pemazmur pasal 77 sudah memberikan satu arahan bagi Anda dan saya bahwa masa sulit itu bisa membuat dia merasakan sebuah kesesakan yang begitu luar biasa, yang menindih akan jiwanya. Namun juga ada pelajaran yang menarik pastinya, dan ini juga akan kita ambil bersama-sama. Pelajaran itu adalah bagaimana kita bisa melihat di bagian-bagian yang saya mau katakan ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bahkan langkah apa yang perlu kita lakukan. Tentu yang pertama kita mesti mencari Tuhan. Dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Saya akan coba melihat dari ayatnya yang kedua. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Alkitab menjelaskan bahwa bagaimana kita semua harusnya berdoa dan mencari Allah. Masa yang sukar, Anda dan saya bisa menjadikan seperti batu pijakan bagi setiap kita untuk bagaimana kita memulai sesuatu yang baru. Kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Mungkin selama ini ada persungutan, ada juga mungkin dalam hidup kita tidak menerima sepertinya, dan terkesan kita menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan tidak jarang kita bisa menyalahkan Tuhan, tapi mau stop semuanya itu. Kita mau buang semuanya itu. Tapi kita mau kembali bahwa masa yang sukar kita mau jadikan untuk kita berseru, berdoa, dan berserah total kepada Allah. Setidaknya ada 2 kali dikatakan di sana bagaimana pemazmur pun berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Anda perhatikan di sana. Pemazmur bukan hanya berseru, tapi dia berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Sebuah doa, sebuah teriakan, sebuah erangan, ya, kepada Allah, menunjukkan bagaimana dia serius dengan sikap imannya. Dan pemazmur sudah menyatakan dirinya kepada Allah bahwa dia perlu Tuhan. Buat kita hari ini, saya tidak mengerti, mungkin Anda berhadapan dengan vonis dokter. Mungkin Anda berhadapan dengan
keadaan-keadaan yang sulit, antara memilih tetap percaya atau memilih tidak percaya kepada Tuhan, antara Anda tetap beriman kepada Kristus atau mungkin Anda melepaskan imanmu selama ini. Sekali lagi saya tidak mengerti, tapi sebagai hamba Allah saya bilang kepada semua kita, mari kita kembali berseru kepada Tuhan. Saya percaya dalam nyanyian kita, dalam erangan kita, bahkan dalam doa-doa kita kepada Tuhan, bahkan dalam seruan kita kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara bagi setiap Anda dan saya. Dia hanya sejauh doa. Dengar bahwa tangan Tuhan terbuka hari ini, mendengar, menerima setiap Anda dan saya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa setiap Anda dan saya. Tuhan mau lihat hari ini adanya hati-hati yang berserah, adanya hati-hati yang berseru kepada Tuhan. Camkan baik-baik, semua kita harus mengerti bahwa Allah menghendaki supaya kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Kita tidak mempersalahkan manusia, kita tidak mempersalahkan satu dengan yang lain, kondisi dan seterusnya. Tapi biarlah setiap kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, inilah hatiku, inilah hidupku, ya inilah pergumulanku. Biarlah energi kita mau keluarkan hanya untuk berseru kepada Tuhan. Bukan buat energi-energi yang lain, bukan hanya buat kesia-siaan yang lain, bukan untuk persungutan, bukan untuk kemarahan. Kita nggak membangun hal-hal demikian, tapi sekali lagi bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa masa sulit dapat dialami setiap Anda dan saya, tapi di balik semuanya itu Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan masih mau menolong kita. Tuhan masih mau berbicara kepada Anda dan saya. Biarkan hari ini ada orang-orang, ada pribadi-pribadi yang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melihat pergumulan Anda dan saya, dan engkau akan lihat tangan Tuhan yang berkuasa menjamah setiap kita. Tuhan memberkati. Terima kasih buat pagi yang luar biasa. Terima kasih buat waktu di mana kami bisa membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada kuasa di balik perkataan kami. Ada kuasa di balik doa kami. Kami berseru kepada Tuhan pagi hari ini, memohon pertolongan, memohon kepada-Mu Tuhan, jamahan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang hadir bagi setiap kami dalam segala situasi. Tuhan tahu kelemahan kami, Tuhan tahu kesesakan kami semuanya. Biarkanlah Tuhan jamahan kuasa-Mu itu boleh menjamah hidup kami, sehingga ada kekuatan yang baru, bahkan ada pertolongan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Setiap kami yang lemah Tuhan menjamah, setiap kami yang sakit sekalipun Tuhan, Engkau yang menjamah dalam nama Yesus. Tangan yang berlubang paku menjamah, menyembuhkan, memulihkan Tuhan setiap kami. Tidak ada perkara pun yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berseru kepada Engkau akan menemukan kekuatan yang baru. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.